Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refian Abzalur Rahman dari kelas 10 TI 1. Di sini saya ingin menceritakan hikayat yang berjudul Si Miskin. Alkisah, si miskin dan istrinya hidup dalam pembuangan dunia akibat memperoleh kutukan dari Batara Indra. Nah, lalu mereka mendapatkan seorang anak yang pertama yang bernama Marakarma. Selesai memperoleh anak, mereka juga mendapatkan kekayaan. Nah, setelah mendapatkan kekayaan, si miskin ini menjadi raja dan mendapatkan gelar Maharaja Indra Angkasa. Setelah menjadi raja, Maharaja Indra Angkasa ini mendapatkan anak keduanya yang bernama Nilakesuma. Nilakesuma ini adalah putri yang cantik jelita. Namun karena percaya pada ramalan para ahli nujum yang menjadi tangan kanannya Maharaja Indradewa, si Maharaja Indradewa ini iri dengannya. Lalu dia memutuskan untuk mengusir Maharaja Indra Angkasa dan istrinya keluar dari istana. Usai pengusiran, Maharaja Indra Angkasa ini menjadi miskin lagi. Nah, dalam pengusiran tersebut, Marakarma ini bertemu dengan Putri Cahaya Khairani yang lalu dia nikahi. Sedangkan Nilakesuma ini berada di hutan dan dipersunting oleh putra mahkota Mengindrasari yang berasal dari kerajaan Pelinggam Cahaya. Nah, dalam kerajaan Pelinggam Cahaya tersebut, kakak beradik itu bertemu lagi usai pengembaraan yang penuh rintangan. Lalu Marakarma juga berhasil mengembalikan kebesaran ayah dan ibunya berkat bantuan sahabat-sahabatnya. Nah, dan Marakarma juga bisa menghancurkan kerajaan Maharaja Indradewa. Nah, kisah ada seorang putra yang bernama Malim Dewa. Nah, ia menggantikan ayahnya yang sedang menunaikan ibadah haji. Lalu ia bertunangan dengan 3 orang putri. Itu juga berkat dari seekor burung nuri. Nah, 3 orang tersebut ialah 1. Putri Nilam Cahaya, 2. Putri Gondan Gentansari, 3. Putri Adam Dewi. Nah, si Adam Dewi ini juga pernah dipinang oleh raja lain, namun tidak dikabulkan oleh pinangannya. Akibat tidak dikabulkan, si Adam Dewi ini dibuat sakit oleh ilmunya, dan juga negara Adam Dewi itu dihancurkan oleh raja tersebut. Nah, kemudian Adam Dewi dan ibunya memutuskan untuk menyembunyikan diri. Namun Malim Dewa terus mencari Adam Dewi yang sedang bersembunyi. Dan setelah ketemu, ia menikahinya. Dan akibat pernikahan tersebut, si Malim Dewa ini dibunuh oleh raja yang ditolak oleh pinangannya. Dan lalu si Malim Dewa ini dihidupkan kembali oleh Nilam Cahaya. Setelah hidup kembali, Malim Dewa ini menikahi Putri Gondan Gentansari. Nah, dan berkat kemenangan suatu peperangan itu, Malim Dewa menikahi 2 putri lainnya. Nah, setelah menikahi 2 putri lainnya, dia juga melakukan pernikahan terakhir, yaitu dengan Nilam Cahaya. Dia melakukan pernikahan itu di dalam kayangan.
Pada suatu hari terdapat seorang raja yang bernama Kalamban. Dia terkenal di wilayah kerajaan itu terkenal kejam karena menikah dengan wanita-wanita dan dibunuh keesokan harinya. Lantas kejadian ini bermula karena dia telah dikhianati oleh istri pertamanya. Lalu dia melampiaskannya kepada wanita-wanita lain. Nah, karena kejadian itu, wanita-wanita lain itu merasa takut untuk menikah dengan sang raja. Namun di antara wanita-wanita tersebut terdapat seorang wanita yang berhati mulia dan yang bernama Sinta. Wanita ini memohon restu kepada ayahnya untuk menikah dengan sang raja. Namun pada awalnya sang ayah tersebut ini tidak menyetujuinya karena dia takut akan kehilangan putrinya. Namun si Sinta memberitahu ayahnya bahwa dia sudah mempunyai rencana untuk supaya tidak dihukum mati oleh sang raja. Dan sang ayah dengan berat hati menyetujui hal tersebut. Nah, lalu sang ayah menikahi putrinya pada hari itu juga. Setelah menikah, si Sinta ini pada malam hari tersebut, si Sinta ini ingin menceritakan dongeng kepada sang raja. Meskipun dia agak takut dengan respon sang raja, dia tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya. Tak disangka-sangka, sang raja tersebut malah suka dengan dongeng si Sinta ini. Lalu si Sinta mulai menceritakannya. Saking serunya, sang raja tidak menyadari bahwa hari sudah pagi. Lalu si Sinta bilang ingin melanjutkan ceritanya esok malam. Sang raja pun menyetujuinya. Keesokan malamnya pun tiba. Sang raja langsung antusias mendengarkan cerita tersebut. Nah, karena cerita tersebut seru, sang raja si Sinta pun tidak dikenakan hukuman mati atau dibunuh. Nah, sudah 30 hari lamanya si Sinta ini bercerita, sang raja pun lupa akan hukuman mati yang diberikan kepada si Sinta. Namun rencana Sinta ini berbuah manis karena dia membuat sang raja lupa akan hukuman mati dan membuat sang raja kembali menyayangi rakyatnya seperti semula. Oke. Nah, Abdullah adalah keturunan keluarga yang terpelajar. Datuknya bernama Syekh Abdul Qadir, seorang Arab dari Yaman yang menjadi guru agama dan bahasa. Ia bertempat tinggal di Nagore Keling dan kawin dengan seorang wanita Keling. Kakak Abdullah merantau ke Malaka. Di sana ia kawin dengan seorang anak syekh. Istri syekh itu mengepalai suatu sekolah yang banyak siswanya. Ayah Abdullah bernama Abdul Qadir. Ia juga menjadi guru agama dan bahasa. Di samping itu, ia juga menjadi pembantu Tuan Marsden yang terkenal dengan karya-karya gramatika dan leksikologinya. Ayah Abdullah juga seorang pedagang. Atas perintah orang-orang Belanda, ia membeli tidak kurang dari 60 naskah Melayu. Paman-paman Abdullah juga bekerja di bidang pengajaran di Malaka. Dari ibunya, dalam tubuh Abdullah mengalir darah India sehingga di Malaka lebih dikenal sebagai orang Keling. Dari perkawinan yang kedua, Abdul Qadir beranak 5 orang putra. 4 orang yang putra meninggal dunia pada usia awal kanak-kanak. Hanya Abdullah sendirilah yang masih hidup. Ia dalam keadaan lemah dan sering sakit agar dapat berusia panjang sesuai dengan tahayul
Abdullah dijual kepada keluarga yang banyak anaknya. Abdullah menjadi sangat dimanjakan sampai usia 7 tahun. Ia hanya boleh bermain-main di rumah saja dengan papan dan tinta. Itu saja. Alkisah, ada 2 orang raja bersaudara yang tua, bernama Raja Ahmad dan adiknya adalah Raja Muhammad. Raja Muhammad beroleh seorang anak putri yang elok parasnya di dalam sebatang bambu di tengah hutan. Dia diberi nama Putri Betong. Demikian juga Raja Ahmad beroleh seorang anak laki-laki yang dibawa oleh seekor gajah dan diberi nama Merah Gajah. Merah Gajah kemudian dikawinkan dengan Putri Betong dan beroleh 2 orang anak laki-laki, yaitu Merah Silu dan Merah Hasum. Sepeninggal kedua orang tuanya, ibunya menghilang karena sehelai rambutnya yang berwarna putih perak dicabut oleh ayahnya, Merah Gajah, dan ayahnya mati terbunuh. Merah Silu menjadi kaya raya karena dapat mengubah gelang-gelang menjadi emas. Dia berpindah tempat tinggal dan mendirikan kerajaan. Setelah ia masuk Islam, ia bergelar Sultan Malikul Saleh dan kerajaannya disebut Samudra Darul Islam. Putranya yang bernama Malikul Tahir mendirikan kerajaan Pasai yang disesuaikan dengan anjing perburuannya yang mati di tempat itu. Ia berputra 2 orang, Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Pada waktu Pasai diserang oleh Syam, Malikul Mahmud memimpin peperangan melawannya. Syam pun kalah. Malikul Mahmud menggantikan ayahnya menjadi Raja Pasai. Adiknya, Malikul Mansur, diasingkan karena dianggap bermusuhan terhadapnya. Namun Sultan Malikul Mahmud kemudian sangat menyesal dan pilu hatinya ketika mendengar berita bahwa adiknya telah meninggal dalam pengasingan. Ia pun jatuh sakit dan mangkat, lalu digantikan oleh Sultan Ahmad. Sultan Ahmad berkuasa mutlak. Putranya 5 orang, yaitu Tun Brahim Bapa, Tun Abdul Jalil, Tun Abdul Fazil, dan 2 orang putri, Tun Madim dan Tun Takiyah Dara. Karena Tun Brahim Bapa menghalangi niat Sultan Ahmad atau ayahnya yang akan memperistri putrinya sendiri, ia disingkirkan dengan dibunuh. Demikian juga Tun Abdul Jalil dibunuhnya karena Sultan Ahmad menghendaki calon istrinya adalah Putri Gemerancang, Putri Maharaja Majapahit. Begitu mengetahui kekasihnya terbunuh, Putri Gemerancang menenggelamkan diri ke dalam lautan bersama dengan kepalanya. Raja Majapahit menjadi sangat murka. Pasai diserang dan dikalahkannya. Sultan Ahmad melarikan diri dari Pasai. Nah, sekian saja video dari saya yang menceritakan 5 hikayat ya. Lumayan banyak tuh itu. Dan saya juga tidak menggunakan seragam. Mohon maaf ya jika hikayat saya tidak terdengar jelas, mohon dimaafkan ya. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di my channel. Wanjay.